Asia bintu Muzahim ini perempuan beriman kepada Allah di dalam istananya musuhnya Allah. Di istananya siapa? Musuhnya Allah, yaitu di istananya siapa? Fir'aun. Nah, di istananya Fir'aun ini Bu, banyak kisah-kisah menarik perempuan hebat. Minimal ada 4. Perempuan hebat di istananya Fir'aun. Minimal ada berapa? Nomor 1, jelas Asia. Nomor 2 siapa? Masyitah. Itu bukan nama. Masyitah itu nama pekerjaan. Karena masyitah itu artinya tukang sisir. Jadi dia bagian apa? Ya bukan cuma nyisiri. Dia bersihin rambutnya, diminyai, kadang-kadang digelung, kadang-kadang disisir. Ya pokok pelayannya putri Raja Fir'aun. Masyitah, iya enggak? Nomor 3 siapa? Kakaknya Nabi Musa. Ingat? Kakaknya Nabi Musa yang masuk ke istana untuk ngomong, kalian perlu ibu susu enggak? Untuk anak yang barusan kalian temukan ini. Saya punya ibu susu baik. Itu kakaknya Nabi Musa yang ngomong seperti itu. Laki atau perempuan? Perempuan. Ini perempuan hebat ketiga. Perempuan hebat keempat siapa? Ibundanya Nabi Musa. Ibundanya Nabi Musa. Nah, ternyata Bu, di tempat yang sangat-sangat mencekam itu muncul orang-orang hebat. Kenapa? Karena orang hebat tidak akan muncul di dalam kenyamanan. Betul apa enggak? Sekarang lihat, sejarah semua kerajaan. Anda lihat kerajaan apapun. Kerajaan itu akan kuat ketika pemimpinnya ketika kecil dididik dengan keras. Rata-rata kecilnya mereka itu tertindas. Terzolimi. Akhirnya mereka kuat dengan penindasan itu. Mereka terbiasa hidup susah. Akhirnya mereka menter, awake kuat, mentalnya hebat. Akhirnya mereka menggulingkan kekuasaan. Ketika mereka jadi raja, kuat. Nanti rusaknya kapan? Anak-anaknya raja tadi. Wis biasa urip enak, dimanja, di istana. Ketika dia yang mulai kecilnya dimanja menjadi raja, lama-lama apa? Ngalem, males. Siapa? Ketika mereka ngalem dan malas, diberontak lagi mereka terguling. Kan begitu. Nah, maka sama. Perempuan hebat itu munculnya ketika di rumah itu mereka merasa terancam. Tiap hari terancam terus. Terancam. Tahu ya urap-urap ya. Urap-urap. Itu nanti hebat insya Allah. Gak akan melar badan panjenengan. Insya Allah singset terus. Kenapa? Makannya sayur. Kalau orang Arab punya prinsip. Tahu prinsipnya orang Arab apa? Kami makan kambing. Kambing makan rumput. Maka di dalam daging kambing sudah mengandung rerumputan. Jangan rumputnya kambing kita yang makan. Faham maksud saya? Sayur itu bukan makanan kita. Makanannya siapa? Nah, kalau sayurnya Anda makan, kambingnya makan apa? Itu yang saya maksud dengan sayur tadi. Nah sudah, nah maka biarkan kambingnya makan sayur. Nanti daging kambing mengandung sayur, kita tinggal makan kambingnya, selesai urusan. 4 sehat 5 sempurna, ngelumpuk ndek wedhus kabeh. Iya, sudah. Maka ibu-ibu ini Bu, jangan terlalu berharap suami yang uapi kayak malaikat. Kadang-kadang istri itu kalau dapat suami yang baik, ngelunjak. Ngerti ngelunjak? Sakarepe dewe, tapi coba suaminya kasar. Nggak pernah pulang. Istri ngomong dikit, aqua terlempar. Boom! Istri protes sedikit, itu berang di dapur, keluar, nempel di leher. Lehernya suami tapi. Kalau jerit-jerit aku bunuh diri loh, gitu kan. Nah maka ketika istri dalam posisi seperti itu, curhatnya sama siapa? Allah. Ibadahnya kira-kira bagus apa enggak? Bagus. Tapi enggak harus begitu kan. Akan lebih bagus kalau suaminya baik, istrinya juga baik. Tapi kita kan mau cerita siapa sekarang? Asia. Begini Bu. Asia ini perempuan yang tidak bisa punya anak. Dia itu perempuan dalam sejarah mandul.
Ujian pertamanya apa? Belum. Diperistri oleh raja, yang raja itu merupakan musuhnya siapa? Allah. Dan syariat sebelum Nabi Muhammad tidak melarang itu. Tidak melarang. Sudah, itu ujian pertama. Dia sabar. Ujian kedua apa? Allah takdirkan dia perempuan yang mandul. Dan berat atau ringan Bu jadi perempuan mandul? Mudah-mudahan bukan panjenengan ya, tapi kalau punya temen yang sudah lama nikah, Allah tidak karuniai anak. Kira-kira ya apa? Kesian kan? Ada sesuatu yang kurang di dalam rumah tangganya. Maka Bu, sak repot-repote ngurus anak, sik luweh repot lek gak duwe anak. Iya, betul apa enggak? Wes salah Anda itu repot ngurus anak. Aduh, anak situ kok rasanya kayak 10. Ya karena Anda ibu 1, ngomong Anda seperti ibu 10. Ya maka ya pantas kalau anak 1 seperti anak. Lo ibu siji koyo. Ibu siji koyo 10. Jadi omongan ibu 10 dipek kabeh. Maka anaknya 1 kroso koyo 10 sudah. Nah, maka Bu, sak repot-repot yang ngurus anak akan jauh lebih menyusahkan, akan jauh lebih menyedihkan kalau Anda tidak punya anak. Nah, Asia ini Bu, mandul. Terus pertanyaan, tak kasih hadiah nanti. Asia kan mandul. Itu ada tukang sisir putri Raja Fir'aun. Loh. Asia mandul, ada tukang sisir putri Raja Fir'aun. Enggak jadi Pak, enggak jadi hadiah. Coba tadi Anda sabar sejenak. Angkat tangan bisa kasih hadiah. Anak dari siapa? Telat, terus kadung jawab duluan. Nah, raja itu permaisurinya berapa? 1. Permaisurinya 1. Tapi selirnya banyak. Nah, yang disisiri sama Masyitoh tadi itu anak dari selirnya, bukan anaknya Asia. Sudah. Cerita berikutnya, namanya perempuan lama tidak punya anak, setelah dia menikah, ditemukan seorang bayi mengambang di sungai. Dan Anda tahu tidak ciri khasnya Nabi Musa ketika masih kecil? Nabi Musa itu kulitnya tidak putih, kehitam-hitaman itu, hitam. Rambutnya tidak lurus, rambutnya itu keriting, dan diceritakan badannya itu mentek. Apa mentek itu? Montok. Jadi bayangin Bu, ada anak kecil, hitam, badannya gemuk, lucu, rambutnya keriting. Ditemukan sama perempuan yang lama tidak punya. Kira-kira bagaimana perasaan perempuan itu? Rezeki dari Allah. Digendong sama Asia. Di waktu itu Fir'aun punya keputusan, oh tidak bisa. Karena bayi laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Nah sekarang Bu, lihat apa kehebatannya Asia. Fa'lun. Apa fa'l itu? Mempengaruhi lah, bukan mempengaruhinya. Fa'lnya. Fa'lnya apa? Rasulullah itu kana yu'jibuhu al-fa'l. Nabi Muhammad itu senang banget dengan yang namanya fa'l. Fa'l itu apa? Apa? Musyawarah? Kurang-kurang tepat. Kurang tepat. Hadiah. Apa? Fa'al itu apa? Tadi sudah keluar berapa hadiahnya? 2 ya? Lah, 1, 2. 2. Fa'al apa? Genit. Anda kira ibu-ibu pengajian tah? Fa'al itu Bu, disebutkan oleh para ulama al-fa'lu al-kalimatut tayyibah, ngomong api. Ngomongnya itu apa? Baik. Nah, Siti Asia ini bisa meluluhkan hatinya Fir'aun, yang Fir'aun itu orangnya keras, gak gampang dicuklek, dia gak gampang percaya dengan orang lain. Ketika istri yang ngomong, nurut apa enggak? Asia bilang apa? La taqtuluhu. Dan tidak seperti panjenengan kalau ngomong. Kalau panjenengan ngomong pengen dituruti suami, kan ngomongnya sambil gini. Ojo dipateni. Ojo sing situ iki. Ojo. Sama pisau dapur tuh dibawa. Ojo. Ya suami yang mana yang berani nolak? Ya. Kalau Siti Asia enggak.
Dia ngomongnya sama Fir'aun, sampai Fir'aun itu luluh. Dia percaya omongannya Siti Asia, karena apa? Fa'al itu apa? Al-kalimatut thayyibah, ngomongnya baik. Ngomongnya baik itu Bu, ternyata meluluhkan suami. Maka kalau ngomong sama suami, sebut abang sayang. Ketika ada uang, tak ada uang, abang kok tahu? Astagfirullah, korban lagu semua nampaknya dia. Ada uang, abang sayang, tak ada uang. Astagfirullah. Sudah, begini Bu. Nah, Siti Asia itu ngomong sama Fir'aun. La taqtuluhu, asa an yanfa'ana, au nattakhidahu walada. Fir'aun, tolonglah yang satu ini jangan dibunuh. Boleh jadi ini anak manfaat buat kita. Atau minimal kita ambil jadi anak angkat. Kata Fir'aun apa? Imma laki fana'am. Kalau buat kamu, ambil saja, enggak apa-apa. Kalau buat kamu, ambil. Hasil dari apa? Ngomong yang suami paling enggak seneng denger istri yang berani ngomong kasar. Ilfil suami itu. Ustadz kok tahu? Ceritanya teman-teman saya. Oh, Ustadz kok curhat? Sering. Enggak pernah. Nah, sudah. Maka Bu, kehebatannya Asia, suaminya ndak layak dihormati. Suaminya ndak pantas dia berkhidmat kepadanya. Tapi dia ngerti, saele-ele suamiku, dia suami yang aku wajib berbakti. Nah sekarang ndak, kadang-kadang suami lagi di PHK, ndak ada kerjaan. Wes kopi gawe dewe, mangan masak dewe. Zaman dulu masih jadi ketua cabang, bikinin kopi. Kopi sak cengkir, saking sayangnya sama suami, gulone sak kilo ditumplek kabeh. Suami terbaik, tak belani gula sak kilo tak lebokno kabeh. Masak, saking sayangnya sama suami dimasakin gulai. Karena suami tersayang, sak kambing-kambingnya kabeh, sak buntute, sak batuke, sak tanduke mlebu kabeh nang panci bleng. Suami tersayang, gule kudu kabeh, wedhus urip dilebokno. Nah, ini Asia ngerti. Karena itulah Bu, suaminya nurut sama dia. Coba, siapa laki-laki paling kasar di dunia ini? Fir'aun. Paling sombong? Fir'aun. Paling mokong? Fir'aun. Paling dimusuhi sama Allah? Fir'aun. Tapi, kalahnya sama siapa? Istri. Tapi ingat, rumus mengalahkan suami bukan kata-kata yang kasar, bukan ancaman dengan pisau dapur. Tak sunat mana itu? Bukan kemudian apa lagi? Bukan kemudian ancaman, aku mulih loh ya. Rekon ngene terus aku enggak, tapi apa? Kalimat yang baik. Nah, ternyata kalimat yang baik itu meluluhkan keangkuhan Raja Firaun. Dibilang apa? Kalau buat kamu, ambil. Tapi saya tidak butuh sama anak ini. Sudah. Selanjutnya apa Bu? Singkat cerita ketahuan. Ternyata Nabi Musa inilah yang bakal menjadikan kerajaannya Fir'aun itu hancur. Kemudian ada orang-orang beriman kepada Nabi Musa di kerajaannya Raja Fir'aun. Yang sebelumnya Fir'aun tidak tahu, sekarang jadi tahu. Apalagi ketahuan ternyata yang bunuh orang Mesir adalah Nabi Musa. Dikejar-kejar. Singkat cerita semuanya terbongkar. Salah satu yang dihukum siapa? Asia. Ibu-ibu tahu hukuman untuk Siti Asia apa? Apa hukumannya? Direbuskan masito. Kalau Asia dipenteng. Diikat. Apa dipenteng itu bahasa Indonesianya? Diikat tangan dua, kaki dua, diikat, ditempelkan ke padang pasir yang panas. Udah? Dan ini Anda tidak akan tahu rasanya kalau Anda belum umroh pas musim panas. Umroh pas musim panas, pas derajatnya itu 49, 52, Anda turun ke Jabal Uhud. Itu terasa. Saya waktu musim panas, terus saya ngomong sama yang punya travel.
Jamaahnya kumpulin dulu, lengkap no dhisik, nanti saya turun saya ceramain. Setelah saya ceramah, biar jamaah mau keliling, saya mau balik ke bis. Nggak kuat, Bu. Nggak kuatnya bukan cuma panasnya. Apa? Mata kita itu loh. Sudah pakai kacamata sih nggak kuat. Terlalu panas. Kemudian apa lagi? Angin yang bertiup, Bu. Itu bukan seperti di sini. Udara panas, anginnya adem. Enak yo kipasnya adem. Di tempat lain sudah AC loh. Di sini masih kipas ya. Enak yo kipasnya adem segala macam. Di sana angin itu, anginnya juga. Dan ini Mesir. Anda tahu, Mesir itu kalau panas lebih panas dari Medina. Kalau dingin lebih dingin dari Medina. Dan ini Mesir. Dipenteng, tak, sudah panas. Kata Fir'aun apa? Diemin dulu. Disuruh balik ke agama mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Dia tidak mau. Setelah dibiarkan lama, kepanasan tetap kekeh ini perempuan. Mulai ambilin cambuk, kata Fir'aun. Cambuk. Pah. Ini Asia, ibu tahu enggak? Enggak malah teriak. Enggak malah nangis. Tersenyum. Fir'aun bilang, oh pantesan dia enggak beriman sama saya. Pantesan dia punya Tuhan selain saya. Kenapa? Fiha jinnah. Ternyata gila dia. Dianggap Fir'aun dia apa? Gila, kenapa loh? Wong kepanasan, diseksa, kok malah? Ternyata Fir'aun tidak tahu ada kuncinya di surat Maryam. Apa kata-katanya Asia? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmidh zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di sebelahmu. Coba permintaannya lihat. Tidak minta istana surga loh ya. Mintanya di mana? Indaka. Bikinkan untukku ya Allah satu rumah di sebelahmu. Dan itulah orang Arab bilang apa? Aljar gabladar. Deloken sik sopo tonggone baru tukuen omai. Faham enggak? Anda punya rumah bagus, mewah, tapi tetangganya perampok. Tenang apa enggak? Enggak tenang. Nah, maka Siti Asia ngerti. Kalau rumah itu berada di sisinya Allah, apapun yang terjadi mesti enak. Maka permintaannya apa? Rabbi bnili indaka. Ya Allah, bangunkan untukku di sebelahmu. Baitan, sebuah rumah, fil jannah, di surga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Nah, ketika Siti Asia doa pakai doa itu, Bu. Dia bertawassul kepada Allah dengan sabar atas siksaannya Fir'aun. Oleh Allah dibukakan pintu langit. Ditunjukkan Asia, rumahmu sudah jadi. Jadi ketika Siti Asia ngelihat itu, Bu. Itu dia senyum. Maka siksaannya tidak terasa. Kenapa? Lawang surganya sudah kelihatan. Jangankan itu, perempuan di zaman Nabi Yusuf. Tahu? Nabi Yusuf lewat, perempuannya pegang apa? Pisau dan buah. Disuruh ngupas apa? Buah. Yang terkupas apa? Jari. Terasa enggak? Baru Nabi Yusuf. Itu sakitnya jari teriris. Enggak terasa. Apalagi kelihatan ya gak kerasa digepuki Fir'aun, bang, bang, senyum dia. Aduh omahku api, onok tamane, ada air mancurnya, ada AC-nya enggak ya Allah? Enggak pakai tanya gitu, lengkap AC, sofa, pijet, ada mandi susu, apalagi? Sauna, spa, facial tiap hari, enggak usah bayar Natasha, wis facial tok bendina wis facial, enggak usah pakai NS Glow segala macam, enggak pakai, wes glowing otomatis. Maka ketika dipukulin sama Fir'aun, dia tersenyum sampai dia wafat dan arwahnya oleh Allah diangkat langsung dimasukkan istananya. Pantes enggak dia jadi perempuan sempurna? Enggak pernah protes sama suami, padahal suaminya Fir'aun. Anda pernah protes? Ya itulah kenapa Anda enggak sempurna.